Supporter skuad Garuda U17 di Qatar kini terus beri kejutan menjelang laga kedua kontra timnas Brazil U17 di babak penyisihan grup Piala Dunia U17 ini. Begini reaksi FIFA yang sampai antusias melihat meriahnya supporter skuad Garuda U17 di Qatar menjelang melawan timnas Brazil di laga kedua. Target PSSI untuk lolos ke Piala Dunia di tahun 2030 kini kembali menjadi sorotan. Syarat skuad Garuda U17 untuk lolos ke babak berikutnya kini masih terbuka lebar menjelang melawan timnas Brazil U17. Jadi, Space Eleven kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Semangat dan antusias para supporter timnas Indonesia U17 kini menjadi salah satu aspek yang disoroti oleh FIFA menjelang partai kedua melawan timnas Brasil di Piala Dunia U17 ini. Sebab, ini akan menjadi kemeriahan tersendiri dalam duel antara timnas Indonesia U17 kontra timnas Brasil yang dijadwalkan berlangsung di lapangan 7 Aspire Zone, Al Rayyan, di Qatar. Skuad junior Seleksau tentu menjadi kubu yang lebih dijagokan di pertandingan ini. Sebab selain mereka telah menjuarai 4 edisi di Piala Dunia U17 ini, timnas Brasil U17 juga sukses melibas lawan pertamanya 7 gol tanpa balas. Timnas Brasil U17 yang telah 4 kali menjadi juara, tampil tak kenal lelah saat mengalahkan Honduras U17 dengan skor 7-0 pada Selasa kemarin. Tulis FIFA dalam mengulas duel antara kedua kesebelasan ini. Sementara itu, di kubu timnas Indonesia U17, FIFA justru memberikan atensi khusus terhadap antusias supporter yang akan kembali memberikan dukungan di partai kedua skuad Garuda Muda. Selain itu, menurut FIFA, anak asuh Nova Arianto juga mesti bisa mengeluarkan penampilan terbaiknya apabila ingin memberikan perlawanan sengit ke timnas Brasil U17 yang terhitung lebih superior di ajang ini. Sedangkan timnas Indonesia U17 yang pasti akan didukung oleh penonton yang bersemangat dan antusias harus berada dalam performa terbaiknya untuk menghentikan mereka. Bunyi ulasan FIFA. Ya, bukan perkara mudah bagi Evandra Florasta dan kolega untuk mengimbangi Brasil U17, di mana timnas Indonesia U17 butuh lebih dari sekedar kerja keras. Misalnya Dewi Fortuna, untuk meladeni perlawanan peraih 4 gelar juara Piala Dunia U17 ini, mengincar ranking ketiga terbaik menjadi target yang paling realistis untuk timnas Indonesia U17 jika melihat dari hasil matchday pertama, agar bisa lolos ke babak ke-32 besar. Kalau formasi mungkin tetap sama. Sekali lagi, Brasil 2012 menjadi satu di antara unggulan di Piala Dunia U17 ini, ujar Nova Arianto sebelum duel kontra timnas Brasil U17. Saya sampaikan ke pemain, jangan pernah kita takut sebelum kita bertanding. Kita mencoba saja. Kita mencoba sejauh mana kemampuan kita untuk kita bisa mencoba melawan Brasil. Harapannya, pemain bisa lebih berani lagi, lebih siap lagi. Imbuh Nova Arianto. Ya, kesigapan sektor pertahanan juga akan mendapatkan ujian berat di saat bersua timnas Brasil U17. Jika melihat keganasan tim asal negeri Samba itu di saat bersua Honduras, maka skuad Garuda Muda mesti belajar secara cermat. Sebab, para pemain Brasil U17 memiliki kemampuan tembakan yang mumpuni, di mana mereka bisa memaksimalkan ruang terbuka, baik dari luar maupun dalam luar kotak penalti, untuk melepaskan tembakan keras. Apalagi di saat kalah melawan Zambia U17. Skuad Garuda Muda juga harus kebobolan lewat sepakan keras. Abel Nyirongo dari luar kotak penalti yang tidak bisa diblok oleh bek maupun kiper timnas Indonesia U17. Kalah dari timnas Zambia di laga pertama kini memang tidak menutup harapan skuad Garuda Muda untuk melangkah ke fase gugur di Piala Dunia U17. Namun untuk mencapai fase gugur tersebut, skuad Garuda Muda harus melewati beberapa syarat. Ya, tentunya, yang berlalu, biarlah berlalu. Kekalahan 1-3 dari timnas Zambia adalah masa lalu. Di sini Nova Arianto dan anak asuhnya harus berupaya mengambil pelajaran dari laga itu demi tampil lebih baik di laga berikutnya. Di mana, 2 pertandingan melawan Brasil dan juga Honduras tentu menjadi laga krusial dan menjadi penentu langkah skuad Garuda Muda ke babak berikutnya. Ya, pertama, syarat utama timnas Indonesia U17 lolos ke babak fase gugur adalah menempati peringkat pertama atau kedua. Selain itu, Putu Panji dan kawan-kawan bisa saja melaju ke fase gugur jika masuk ke 8 besar di klasemen, peringkat ketiga terbaik. Ya, saat ini
Timnas Indonesia U17 memang menghuni peringkat ketiga dan ada di urutan ke-10 di klasemen peringkat ketiga terbaik agar bisa masuk ke zona 2 besar di grupnya atau bercokol di posisi 8 besar di klasemen peringkat ketiga terbaik. Maka tim merah putih wajib meraih poin. Dari 2 laga tersisa ini, ada 6 poin yang maksimal bisa diraih oleh Timnas Indonesia U17, bukan perkara mudah, namun tidak mustahil. Ya, seandainya bisa meraup poin maksimal di laga melawan Brasil dan Honduras, maka ada peluang Indonesia untuk memuncaki klasemen grup. Andai kata tidak bisa meraih 6 poin, maka Timnas Indonesia U17 masih tetap punya peluang melaju ke babak selanjutnya dengan mengoleksi 4 poin, 3 poin, 2 poin, ataupun 1 poin. 4 poin bisa diperoleh dari hasil sekali menang dan sekali imbang. Sementara 3 poin bisa diraih dari hasil sekali menang dan sekali kalah. Kemudian 2 poin bisa diraih apabila 2 kali seri, dan yang 1 poin seandainya sekali kalah dan sekali seri. Dengan 4 poin, Indonesia bisa saja menempati peringkat kedua atau ketiga, di mana di sini peluang lolos ke babak selanjutnya cukup lebar jika bisa meraih 4 poin. Selain itu, kesempatan juga masih terbuka seandainya bisa meraih 1 kemenangan dari 2 laga atau meraup 3 poin. Hanya saja selisih gol harus diperhatikan karena defisit gol bisa menjadi kendala dalam perebutan posisi kedua besar di grupnya atau perebutan posisi ke-8 besar dalam klasemen peringkat ketiga terbaik. Ya, di sini tentunya peluang Timnas Indonesia masuk ke 32 besar. Piala Dunia U17 ini tetap ada jika punya 2 atau 1 poin, akan tetapi tidak terlalu besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini akhirnya menargetkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia di tahun 2030 setelah gagal lolos ke Piala Dunia di tahun depan menyusul kekalahan dari Timnas Arab Saudi dan juga Irak di putaran keempat kemarin. Lewat akun Instagram miliknya, Erick Thohir mengatakan bahwa targetnya ke depan tidak hanya soal Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, namun juga skuad Garuda bisa menembus 100 besar di ranking FIFA dan juga tampil apik di Piala Asia 2027 mendatang. Kami memohon maaf dan akan melakukan evaluasi dan kembali menyusun strategi untuk meraih mimpi besar kita bersama, termasuk untuk bisa menembus peringkat 100 besar FIFA Piala Asia 2027 dan tampil di putaran final Piala Dunia 2030, tulis Erick Thohir. Ya, dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan dukungan penuh Bapak Presiden skuad Garuda setelah kegagalan bermain di Piala Dunia di tahun depan. Dalam video yang diunggahnya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Bapak Prabowo ingin ia membangun kembali timnas dengan program yang lebih agresif demi tampil di Piala Dunia 2030 yang menjadi edisi spesial karena memperingati 1 abad turnamen terakbar sejak digelar pertama kali di Uruguay pada 1930. Sebagai edisi spesial, Piala Dunia 2030 nanti akan dimainkan di 6 negara yaitu Maroko, Portugal, Spanyol, Uruguay, Argentina, dan juga Paraguay, di mana tuan rumah utama adalah Maroko, Portugal, dan Spanyol. Sementara Uruguay, Argentina, dan Paraguay masing-masing akan menggelar 1 laga pembuka sebagai bagian untuk memperingati perayaan 100 tahun Piala Dunia. Saya juga sampaikan kepada masyarakat secara terbuka termasuk pemerintah. Jadi ya, saya harus memohon maaf kepada semua yang percaya. Ketika Pak Presiden saya sampaikan, beliau kan orangnya resilience, figur yang pantang menyerah. Ya, coba lagi Pak Erick, harus coba lagi. Wah, jadi semangat lagi. Ungkap Erick Thohir, kalau tidak gagal tidak mungkin kita menutupi diri. Saya senang Pak Presiden bilang, coba lagi, bikin lagi program yang lebih agresif, pungkas Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.